Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feti Nurmasufa dengan NIM 21105020067. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2. Baik, di sini saya akan mereview dan menanggapi materi pengantar ekonomi yang telah dipaparkan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi. Secara istilah, ekonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya rumah dan nomos artinya aturan, tataran, peraturan, dan hukum. Jika digabungkan, oikos dan nomos artinya pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Sistem pengelolaan seperti halnya sistem administrasi. Apa definisi ilmu ekonomi? Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas tentang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengolah segala sumber daya yang memiliki batasan pengangguran untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Bagaimana sih pembagian ilmu ekonomi? Pembagian ilmu ekonomi terbagi menjadi 3, yakni deskriptif, terapan, dan teori. Ilmu ekonomi deskriptif, yaitu kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu. Misalnya, ilmu ekonomi Indonesia pada era Orde Baru. Sedangkan ilmu ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi, misalnya ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yakni ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori adalah ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ilmu ekonomi teori terbagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ada definisi ilmu ekonomi mikro, yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input dan jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan definisi ekonomi makro yaitu studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Konsep dasar ekonomi makro terbagi menjadi 7. Yang pertama, pendaftaran dan pengeluaran. 2. Pengangguran. 3. Uang dan fungsinya. 4. Inflasi dan deflasi. 5. Permintaan agregat dan penawaran agregat. 6. Keseimbangan IS dan LM. Dan yang terakhir, ekspor dan impor. Perbedaan ekonomi makro dan mikro. Mikro yaitu ketenaga kerjaannya itu satu perusahaan, konsumennya secara individu, produksinya secara suatu perusahaan, harga setiap barang dan jasa. Sedangkan makro adalah ketenaga kerjaannya secara keseluruhan, konsumennya secara negara, produksinya secara nasional, dan harga barangnya jasa secara keseluruhan. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.